MSI selaku dosen pengamu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masalah dasar ekonomi mikro Islam, model perilaku manusia, konsep rasionalitas. Nama-nama dari kelompok 2, yang pertama Hanum Latifah dengan NIM 23502100043, yang kedua Firda Zartu Nikmah dengan NIM 23502100044, yang ketiga Muhammad Heruzati Taqwa dengan NIM 23502100048. Yang pertama, evaluasi konsep rasionalitas. Yang kedua, rasionalitas perspektif Islam. Yang ketiga, satisfaction of wants vs fulfillment of needs. Yang keempat, self-interest vs multi-interest. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi konsep rasionalitas. Seperti yang telah diketahui bahwa masalah dasar ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya itu terbatas. Masalah ini muncul karena adanya kelangkaan yang berupa kelangkaan sumber daya alam, tenaga, ataupun modal yang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Disinilah konsep rasionalitas berperan penting. Rasionalitas adalah konsep yang mendasari banyak kehidupan kita, mulai dari pengambilan keputusan hingga pemecahan masalah. Secara sederhana, rasionalitas dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk berpikir secara logis, sistematis, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Rasionalitas dalam konteks ekonomi mengacu pada asumsi bahwa individu akan membuat keputusan yang memaksimalkan manfaat dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam teori ekonomi, pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional apabila keputusan yang diambil berdasarkan pada sikap dan keputusan yang diambil dilakukan secara konsisten. Tahu bahwa sikap dalam bertindak lebih mengutamakan hal yang lebih penting daripada sekedar keinginan serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Rasionalitas dalam perilaku konsumsi secara perspektif Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat dikatakan rasional apabila tidak hanya dunia semata namun juga untuk keperluan akhirat. Yang ketiga yaitu perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi, lebih kecil, karena terkait pada kehalalan umat muslim hanya diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat halal. Yang keempat yaitu perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila seseorang tidak menimbun hartanya dalam bentuk kekayaan namun melakukan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu satisfaction of wants versus fulfillment of needs. Satisfaction of wants yaitu pemenuhan keinginan. Dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang dan tidak memiliki batasan dalam ekonomi konvensional. Meskipun demikian, dan sudut pandang Islam, pemenuhan keinginan ini harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak semua keinginan boleh dipenuhi, terutama jika bertentangan dengan agama, seperti berlebihan, boros, atau mengarah pada kemaksiatan. Tawazun, keseimbangan adalah prinsip utama dalam Islam, dan umat Islam dididik untuk memprioritaskan hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan dunia dan akhirat daripada keinginan duniawi. Yang kedua yaitu ada fulfillment of needs, yang artinya pemenuhan kebutuhan, yaitu mencakup hal-hal seperti sandang pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Berbeda dengan keinginan, pemenuhan kebutuhan ini lebih penting daripada pemenuhan keinginan dalam ekonomi Islam. Memenuhi kebutuhan ini tidak hanya sebatas aspek fisik, tetapi juga pada aspek spiritual dan sosial.
Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan, prinsip maslahah atau kemaslahatan digunakan, yang berarti bahwa setiap tindakan ekonomi harus memberikan manfaat terbesar bagi setiap orang dan masyarakat tanpa membahayakan orang lain. Deprivation of lands yaitu seseorang yang sudah memiliki rumah yang layak dan nyaman, namun tetap menginginkan rumah yang lebih besar dan mewah, lengkap dengan berbagai fasilitas, dan juga keinginan untuk mendapatkan barang mewah seperti mobil sport, gadget terbaru, atau pakaian bermerek yang juga termasuk dalam kategori keinginan. Meskipun Islam tidak melarang umatnya untuk menikmati hal-hal duniawi, keinginan ini harus diimbangi dengan nilai tawazun, keseimbangan, dan qanaah, rasa cukup. Jika pemenuhan keinginan tersebut menyebabkan pemborosan atau israf, melupakan tanggung jawab sosial seperti zakat dan sedekah, maka itu bertentangan dengan prinsip Islam. Fulfillment of needs yaitu membeli makanan yang sehat dan cukup untuk keluarga adalah pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan. Untuk pemenuhan kebutuhan tidak hanya materi, tetapi juga spiritual, seperti memastikan bahwa makanan Anda halal dan baik, dan juga memenuhi kewajiban agama seperti zakat untuk membantu yang kurang mampu. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, pemenuhan keinginan seringkali tidak memiliki batas dan dapat berkembang seiring dengan hasrat seseorang. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Sedangkan pemenuhan kebutuhan adalah hal yang penting, karena kebutuhan adalah hal yang penting untuk menjalani kehidupan yang seimbang, damai, dan sesuai dengan ajaran syariah. Memenuhi kebutuhan pokok secara adil dan berkelanjutan adalah tujuan utama ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu self-interest versus multi-interest. Self-interest dalam konteks rasionalitas ekonomi mengacu pada pendekatan di mana individu atau aktor ekonomi membuat keputusan untuk memaksimalkan manfaat atau keuntungan pribadi mereka. Jadi prinsip dasar di sini yaitu setiap keputusan yang diambil itu akan mempertimbangkan keuntungan bagi pribadi secara langsung. Contoh yaitu ketika seorang investor memilih saham yang diharapkan memberikan keuntungan finansial terbesar. Kemudian multi interest melibatkan pendekatan di mana keputusan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, namun juga mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak lain, seperti kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, dan kepentingan kelompok lain. Contoh yaitu ketika sebuah perusahaan memilih untuk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan meskipun biayanya lebih tinggi demi keberlanjutan lingkungan dan reputasi perusahaan. Perbandingan dari keduanya yaitu self-interest cenderung lebih ke kepentingan pribadi, yang multi-interest itu melibatkan pertimbangan yang lebih luas dan kompleks, juga memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan yang diambil.